Handip di sini saya boleh. Ya oke. Tidak. Oke. Oke. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Aksi nyata cinta tanah air. Kita Indonesia. RRI Makassar 2025. Live dari Museum Kota Makassar. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar pemirsa dan semua hadirin yang sudah hadir saat ini di pelataran Museum Kota Makassar. Kita bersama di talk show Kita Indonesia dan bersama saya Arti Alfiar saat ini kita akan membahas topik kita seputar aksi nyata cinta tanah air. Dan pendengar pemirsa dan juga hadirin, kalau kita berbicara tentang Kita Indonesia, apakah kita disebut orang Indonesia karena kita lahir atau tinggal di Indonesia? Lantas seperti apa perilaku kita sebagai orang Indonesia di tengah kebinekaan yang membingkai negara kesatuan Republik Indonesia? Dan seperti apa kita seperti pemuda penerus bangsa untuk menunjukkan aksi nyata cinta tanah air? Dan inilah yang akan kita bahas bersama di dialog Kita Indonesia saat ini terkait aksi nyata cinta tanah air. Dan untuk itu kami mengundang untuk turut bergabung bersama dengan saya di atas panggung narasumber kita ya. Ada dari pemerintah Kota Makassar, Bapak Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo Makassar, Bapak Muhammad Rum, boleh bergabung dengan hormat, silakan. Kemudian dengan hormat pula kami mengundang Ketua Kebudayaan Kota Makassar, Ketua Dewan Kebudayaan Kota Makassar, Bapak Profesor Aminuddin Saleh, boleh bergabung. Dan juga dengan hormat dari KNPI Provinsi Sulawesi Selatan yang kali ini diwakili oleh anggota Divisi Kebijakan Publik KNPI Sulsel, Bapak Dr. Taufani MA. Silakan boleh bergabung bersama dengan kita ya. Dan sebentar juga hadir lewat via Zoom anggota DPR RI Komisi 7 Bapak Ahmad Daeng Sere. Kita berikan aplaus untuk acara kita saat ini. Semangatnya nggak kurang, oke? Baiklah para pendengar, pemirsa dan juga teman-teman hadirin yang sudah hadir saat ini di talk show Aksi Nyata Cinta Tanah Air. Saya mau ke tempatnya Prof dulu nih, selaku Ketua Kebudayaan, Ketua Dewan Kebudayaan Kota Makassar ya, Prof ya. Ini kita sudah sering berbincang di Persatuan dari Makassar ini, Prof. Nah, Prof, kalau kita melihat budaya Makassar yang kaya, ada budaya Sirina Pace. Ini terkait tentang harga diri, kemudian juga perdamaian, kemudian juga ada acak lempu ya Prof ya. Ini cerdas dan jujur. Dan ini sering sekali dikaitkan dengan semangat membela tanah air. Menurut Prof ini apakah nilai-nilai luhur dari budaya ini sudah dapat dimaknai sebagai wujud aksi cinta tanah air oleh anak muda, khususnya anak mudanya Kota Makassar ini kan? Mengingat tantangannya kan tantangan globalisasi, ditambah lagi digital, dan ini tantangannya berbeda dengan pemuda di era pra-kemerdekaan ketika ini, Prof. Kalau saya lihat ini kantor ini
Museum? Ini pusat pemerintahan Makassar dulu di sini. Oke. Itu sejak beberapa abad yang lalu. Jadi ini kita bernostalgia. Dan Makassar itu adalah kota damai sejak dulu kala. Makanya terbuka. Beberapa abad lalu sudah ada banyak etnis, ada Chinese, ada India, ada Arab, ada macam-macam. Itu beberapa abad yang lalu. Jadi kota Makassar ini tadinya adalah kota yang Bhinneka Tunggal Ika, semua ada di sini. Namun ada satu kebudayaan yang sangat unik di Makassar ini ialah kalau kita lihat di acara-acara seremonial itu apa namanya? Itu ada lambang itu lawasuji namanya walasuji. Iya. Itu di mana-mana ada, selalu ada itu. Cuma kalau pemilik pesta itu ditanya apa makna dari itu, kadang-kadang tidak tahu itu. Bingung. Kadang-kadang dia bilang, oh itu nenek saya waktu kawin, waktu sunatan, waktu hatam Al-Quran itu ada. Iya. Tapi maknanya dia tidak tahu. Padahal itu punya makna yang luar biasa itu. Oleh suji itu saya tidak bawa contohnya. Tetapi ada di topi saya ya. Oh ada ya Prof ya? Ini. Bisa ditunjukkan ke kamera mungkin Prof. Ini bisa di syuting ini. Di flyer juga ada itu. Ini ada dan ini saya sudah buat hak ciptanya ya. Kalau kita perhatikan apa yang ada di dalam ini sama dengan siapa namanya? Arti Alfian. Arti ya. Tadi kan soal siri. Kalau kita perhatikan itu di tengah-tengah lafaz suji itu adalah huruf sa, aksara lontar sa. Apa itu siri? Iya. Itu siri, itu adalah siri. Kalau kita artikan siri dari segi bahasa adalah perasaan sangat malu. Jadi perasaan apa itu sangat malu? Sangat malu kalau berbuat jahat, berbuat jelek, berbuat pelanggaran, sangat malu itu. Iya. Kemudian yang kedua sangat malu kalau tidak bisa berbuat baik. Yang ketiga itu sangat malu kalau diganggu perempuannya. Cuma yang sekarang ini dalam perkembangannya lebih menonjol itu. Kalau diganggu perempuannya itu sangat malu itu. Padahal makna yang sebetulnya itu sangat malu kalau melanggar aturan. Sangat malu kalau tidak berbuat baik. Iya. Itu saya lihat tadi malam itu ada cuplikan penangkapan salah seorang pejabat tinggi negara itu ya. Coba. Itu sangat terbalik itu. Coba dia angkat tangannya itu seakan-akan hebat ya padahal dia sudah diborgol. Sudah pakai. Itu perasaan malu tidak ada. Iya. Padahal itu buat kita orang Makassar itu bukan hanya suku Makassar ya, tetapi siapapun juga Chinese, Arab sudah menikmati tinggal orang Makassar. Tinggal di Makassar. Tinggal gitu, di Makassar itu. Itu mestinya sangat malu itu ya. Yang kedua ialah sikap. Yang sikap dari orang siri itu ada satu sikap. Sikap apa itu? Siapa tahu. Artinya menghargai sesama manusia dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia. Tahu, ya. Sipaka lakbiri, ya. Saling memuliakan itu antara sesama manusia. Jangan kita pandang itu manusia itu adalah makhluk yang sangat mulia. Kita muliakan dia. Coba. Ini mohon maaf Ananda dari jangan sampai terjadi bahwa ada sesuatu yang kita tidak suka kepada pejabat kita sehingga kita naik injak-injak bangku. Tidak boleh itu bukan sikap yang bagus itu. Sampaikanlah sesuai dengan prosedur. Ada karena kita sipakat tahu menghargai dia harkat dan martabatnya manusia. Sipakalah diri. Dan yang ketiga ialah keteladanan. Iya. Ini sekarang ini masih banyak yang bisa diteladani, tetapi terlalu banyak oknum yang memegang pemerintahan, memegang rakyat dan sebagainya, tetapi tidak memberikan keteladanan yang baik. Mari kita memberikan keteladanan yang baik kepada bangsa ini ya. Itu sikap nyata cinta tanah air ya. Cinta tanah air, beri keteladanan yang baik. Kalau memang cinta cinta terhadap tanah air kita. Oke. Tanah airmu. Keteladanan ini dalam budaya Makassar ini lagi-lagi ada di logo saya
Itu namanya apakah sulapa. Seperti apa itu, Prof? Apakah sulapa itu berikan keteladanan sebagai orang yang cerdas. Ya. Cerdas, orang Makassar itu harus cerdas ya. Ya. Cerdas artinya pintar. Dan yang kedua ialah cerdas, lambusu, jujur. Oke. Harus jujur, tidak boleh culas itu. Orang Makassar, kita semua ini harus jujur. Yang ketiga itu berani. Berani. Berani ini jangan sampai terjadi bahwa ada diprotes oleh warganya, dicari pemimpinnya, sembunyi dia. Oh itu tidak berani namanya. Okay. Hadapi dia. Kalau ada persoalan dihadapi oleh rakyat, hadapi dia, berikan penjelasan secara cerdas bagaimana duduk persoalan. Yang keempat itu, ini sangat penting juga, pejabat itu harus kaya. Kita memberikan keteladanan sebagai orang kaya. Ya. Orang kaya itu kaya bukan hanya karena banyak harta, tentu juga kalau bisa ya banyak harta, tetapi kaya harkat dan martabat. Kaya sebagai perasaan kaya. Ada banyak orang yang ada mobilnya, banyak rumahnya, mungkin banyak istrinya juga ya. Oke. Tetapi miskin dia. Kenapa mental miskin dia? Karena dia ambil haknya orang miskin. Iya, Prof. Korupsi dia. Jadi boleh dikatakan aksi nyata saat ini kita harus cerdas satu, kemudian jujur dan saling menghargai begitu. Saling menghargai, Itu aksi nyata sepakat wujud tahu. cinta tanah air ya, Prof ya. Itu wujud dari cinta tanah air. Kalau kita tidak lagarlah itu semua. Itu namanya. Oke. Nah, Prof, kalau kita melihat di tengah gempuran budaya global dan konten media digital saat ini kan anak-anak muda ini lebih mengenal budaya dari luar. Contoh dari budaya K-pop lah dari Korea. Nah, lantas menurut Anda, Prof, apa bentuk pertahanan budaya yang paling efektif begitu untuk membangun ketahanan nasional? Haruskah kita membuka diri atau mungkin kita mengolah secara kreatif budaya tersebut dengan rasa dan identitas keindonesiaan kita, khususnya kita di Makassar ini, Prof? Budaya kita luar biasa kaya ya. Dalam bentuk tarian. Iya. Banyak-banyak. Kreasi. Saya mau bilang ini. Iya. RRI biasa ke tempat saya di Balak Baraka Karigaleso. Itu wujud nyata yang saya lakukan. Itu kan nyata. Kami bikin pertunjukan. Kami pasang itu pesan-pesan leluhur. Dan sebagainya. Iya. Dan yang datang itu alhamdulillah dari Amerika, dari Australia, dari Jepang, pernah dikunjungi 12 negara sahabat, pernah seminar internasional ilmuwan dari Marege ya, dari Australia membahas. Itu saya tunjukkan itu bahwa inilah budaya Makassar, budaya keindonesiaan yang luar biasa ya. Iya. Dipoles sedemikian rupa dan budaya itu kan berkembang, dinamis. Ya, jadi beradaptasi dengan perkembangan. Kalau masuk di tempat saya di Balak Baraka Karigaleso itu akrab dengan orang-orang muda ya. Iya. Ananda dari KNP kalau KNP. boleh berkunjung. Akrab karena walaupun saya tidak ada tetapi bisa mengambil semua informasi dengan memakai HP. Di-scan saja itu pesan leluhur. Misalnya apakah sulapa. Oh dengan mudah sekali di-scan. Maka terhubunglah dengan RRI, terhubung dengan TVRI, terhubung dengan YouTube saya. Begini-begini, YouTuber ya. Oke. Baik, Prof. Terhubung itu saya penjelasan. Itu akrab dengan akrab dengan orang muda. Iya. Kami bikin sekolah-sekolah budaya, adat dan konstitusi. Sekolah anak-anak kita, tapi karena kami keterbatasan dana ya, tidak ada gedung, tidak ada macam-macam perlengkapan, tetapi mereka puas, pengunjung itu puas dari seluruh dunia datang. Itu yang baik, di aksi nyata Cinta Tanah Air kita mau dari perwakilan pemerintah Kota Makassar ini. Ada Pak Muhammad Rum ya, Kadis Kominfo Kota Makassar. Ini Pak Muhammad Rum juga sangat sering ini diwawancari Perhotelan Makassar, Pak Muhammad Rum. Nah, kalau kita berbicara seputar Cinta Tanah Air ini kan seringkali identik dengan hal-hal yang bersifat heroik di masa perang ketika itu. Namun kalau kita melihat kondisi di era modern saat ini, dari Pak Muhammad Rum sendiri, apa aksi nyata Cinta Tanah Air yang bisa dilakukan oleh warga, khususnya warga Kota Makassar ini, Pak Muhammad Rum? Iya, kalau dulu Cinta Tanah Air itu kan identik dengan perjuangan fisik ya, melawan penjajahan. Sekarang bagi warga Makassar
sendiri maupun bagi generasi muda ya, terutama generasi muda nih, untuk bagaimana cinta tanah air. Yang paling sederhana adalah dulu belajar dengan sungguh-sungguh dulu. Gitu. Kenapa perlu belajar dengan sungguh-sungguh? Karena ilmu dan inovasi yang lahir dari generasi muda sekarang adalah kekuatan besar buat bangsa di masa depan. Gitu. Jadi kalau mereka bermain-main di zaman sekarang, bagaimana kehidupan bangsa kita atau menuju Indonesia Emas 2045 nanti gitu. Terus kemudian yang paling penting adalah menghargai dan melestarikan budaya lokal. Mereka harus cinta dulu dengan 4 etnis kita gitu. Karena dari lahir, dari mereka mencintai budaya lokal akan timbul kebanggaan secara nasional. Jadi jangan langsung bicara nasional dulu, kita bicara dulu budaya Toraja, Makassar, Bugis, dan lain-lain. Ada 4 lah, 4 etnis lah dulu yang mendominasi di Makassar ini dan Sulawesi Selatan. Setelah itu akan timbul pasti kebanggaan mereka terhadap nasionalisme mereka. Kemudian yang paling terpenting adalah di masa sekarang ini, masa digitalisasi, adalah bijak dalam bermedia sosial. Tidak mudah termakan hoax dan sebagainya. Karena kita sudah bisa, sekarang kita agak sulit. Tapi pemerintah juga melakukan beberapa filterisasi untuk bagaimana bisa tahu ini hoax atau tidak. Terus memberikan informasi hal-hal positif, kemudian menjadi duta digital. Terutama anak-anak muda, karena anak-anak muda ini yang sangat mendominasi ya di digitalisasi. Jadi mereka bisa menjadi duta-duta digital dalam penyebaran informasi-informasi penting dari pemerintah gitu. Misalnya contoh beberapa kebijakan-kebijakan, sebenarnya itu kebijakan-kebijakannya lebih kepada komunikasi publiknya saja yang tidak baik begitu ya. Sehingga sampainya juga ke masyarakat langsung tiba-tiba tidak ada penjelasan, tiba-tiba langsung seperti itu. Dan itu kan bisa memecah-pecah belah persatuan kita gitu. Terus kemudian yang paling terpenting adalah mendukung produk dan karya lokal. Mereka harus membuat produk-produk lokal, berkreativitas produk lokal, bahkan menggunakan produk lokal. Sehingga itu tadi, kecintaan mereka terhadap tanah air ini dimulai dari hal-hal yang sebenarnya mereka bisa sederhana. Mereka menggunakan produk lokal, terus kemudian menjadi bagian dari produsen lokal, sehingga kekuatan ekonomi kita menjadi kekuatan yang bisa diandalkan di kekuatan ekonomi global seperti itu. Dan paling terpenting ini paling sehari-hari juga menjaga kebersihan, tertib lalu lintas. Gitu. Kalau kita tertib lalu lintas saja sulit, bagaimana kita mau cinta terhadap kota ini dan tanah air kita, lingkungan kita, sehingga dengan cara-cara sederhana kita sebenarnya sudah bisa membuktikan bahwa kita juga menjadi bagian yang sangat cinta terhadap kota dan tanah air kita. Seperti itu. Jadi pemerintah Kota Makassar tidak henti-hentinya memberikan edukasi dari berbagai seluruh platform komunikasi kanal komunikasi kita melalui OPD juga, sehingga masyarakat terkhusus generasi muda itu bisa sangat cinta terhadap kota dan tanah airnya seperti itu. Ya, banyak hal-hal sederhana yang bisa dilakukan oleh anak bangsa ya. Betul. Sebagai wujud cinta tanah air mereka. Dan kita saat ini juga terhubung via Zoom ya bersama Bapak Ahmad Dengsere, anggota Komisi 7 DPR RI. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dewan. Iya, tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Dewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, mungkin saya bisa menyapa. Kita akan bertanya juga dengan Pak Dewan ini. Ada Pak Ahmad Dengsere lewat via Zoom ya. Seperti apa wujud cinta tanah air begitu. Sudah bersama dengan kita kembali menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dewan mungkin mic-nya boleh di-on-kan ini supaya semua teman-teman yang hadir saat ini bisa mendengar suara dari Pak Dewan ini. Iya. Oke, siap Pak Dewan, sudah terdengar. Pak Dewan, sehat? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Pak Dewan ya? Iya, sehat-sehat semua. Bisa mungkin saya sapa dulu orang tua kita. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ketua Dewan Kebudayaan Kota Makassar, Bapak Profesor Dr. Aminuddin Saleh. Beliau adalah orang tua kita, Kareng Toto, Teta Toto, izin Teta Tabe. Iya. Saya tidak sempat hadir karena saya masih di Jakarta. Iya. Yang kita hormati, yang kita banggakan bersama, Bapak Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh
Bapak Muhammad Rum, Kadis Koninfo, Tabe Pak Kadis. Dan insya Allah yang kita sama-sama hormati, yang kita banggakan Ketua KMPI Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili Divisi Kebijakan Publik, Dr. Taufani. Assalamualaikum, Dek. Dan seluruh pemirsa yang sempat bergabung pada acara ini. Iya. Alhamdulillah, pada hari ini saya diundang oleh RRI sebagai mitra kerja. Sekali lagi terima kasih. Dialog pada hari ini adalah kita Indonesia. Artinya dari Makassar untuk Indonesia, dari Sulawesi Selatan untuk Indonesia. Mungkin itu dari kami dulu. Baik. Iya, Pak Dewan. Kalau kita berbicara seputar aksi nyata cinta tanah air, ini kan kalau kita mendengar sebagai wujud cinta tanah air ini biasa terkesan luar biasa, bahkan terkesan bombastis begitu Pak Dewan. Lantas kalau menurut Anda yang sudah bergabung di dunia politik menjadi anggota Dewan, wujud aksi cinta tanah air itu seperti apa untuk anak bangsa? Apakah kita juga sebagai anak-anak muda juga bisa turut dan terjun di dunia politik begitu Pak Dewan? Baik, apa yang disampaikan tadi oleh Teta Toto Karang Toto adalah yang paling mendasar di sini adalah budaya asipakatau sipakalak biri. Artinya kita Bugis Makassar di mana saja berada, ini yang menjadi pondasi dasar buat kita sebagai etnis Bugis Makassar, termasuk yang ada di Selatan 4 etnis Toraja dan Lu. Iya. Itu. Iya, Pak Dewan. Apakah anak-anak muda saat ini juga ketika ingin menunjukkan rasa cinta mereka ke tanah air ini ikut bergabung juga ke dunia politik begitu seperti yang Pak Dewan lakukan saat ini, Pak Dewan? Ya, sangat penting karena ada anak muda adalah bagian dari generasi muda, dia adalah pelanjut kami. Artinya masa depan bangsa adalah di tangan anak-anak muda yang ada sekarang, yang di Sulawesi Selatan maupun yang ada di Kota Makassar maupun yang ada di dapil kami maupun teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Itu suatu wujud nyata bahwa saatnya anak muda sekarang berkiprah baik di dunia politik, di pemerintahan maupun pihak swasta dan seterusnya. Iya. Iya. Pak Dewan, kalau kita berbicara seputar dunia politik, ini kan tidak semua orang, tidak semua anak muda ini bisa terjun ke dunia politik. Lantas di tengah tantangan arus globalisasi dan digital saat ini, bagaimana menurut Anda anak-anak muda yang tidak bisa terjun ke dunia politik menunjukkan aksi nyata cinta tanah air mereka terhadap negara ini, Pak Dewan? Artinya begini, kalau dia tidak bergabung pada politik, mungkin ada dunia usaha yang lain dan seterusnya. Mungkin dia membangun semacam UMKM atau ekonomi kreatif, anak muda yang paham dengan digital, bahwa zamannya sekarang adalah digital. Jadi olehnya itu saya berharap kepada anak-anak muda yang belum sempat bergabung pada dunia politik, mungkin usaha lain yang bisa dia kembangkan di wilayah masing-masing. Ada banyak cara ya Pak Dewan ya? Banyak cara. Ada banyak cara yang bisa ditunjukkan oleh anak muda saat ini mewujudkan rasa cinta tanah air terhadap mereka. Nah, kali ini kita mau ke anak mudanya ini dari KNPI Provinsi Sulawesi Selatan, ada Pak Dr. Taufani. Nah, Pak Taufani, kalau kita melihat anak muda saat ini, apakah mereka sudah menunjukkan aksi nyata cinta tanah air mereka ini secara simbolis mungkin atau masih abstrak? Atau justru anak muda saat sekarang ini sudah memainkan perannya begitu, mewujudkan dengan cara mereka rasa cinta mereka terhadap tanah air ini? Oke. Pak Taufani. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Aminuddin selaku Dewan Kebudayaan Kota Makassar. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rum selaku Kepala Dinas Komunikasi Informasi Komdiji, maksud saya Komunikasi dan Digital Kota Makassar, dan juga Bapak Ahmad Dengsere selaku anggota DPR RI Kota Makassar, para peserta yang hadir di Museum Kota Makassar, dan juga para pendengar setia di RRI Radio Republik Indonesia. Terkait pertanyaan tadi, apakah betul pemuda telah menunjukkan rasa cinta tanah airnya? Jadi sekedar informasi bahwa
merebut kemerdekaan itu bukan barang yang mudah. Benar. Tetapi mengisi kemerdekaan itu jauh lebih sulit daripada merebut kemerdekaan. Karena kalau kita lihat sejarah, pasca kemerdekaan itu ada banyak konflik yang terjadi di Indonesia. Misalnya ada konflik PRRI, kemudian ada Permesta. Mereka adalah anak bangsa yang tidak setuju pada pandangan politik pada masa itu. Dari sini kita belajar bahwa mengisi kemerdekaan itu bukan barang yang mudah. Iya. Tapi bagaimana kita perlu mengisi kemerdekaan, kita tentu harus mengkontekstualisasi pesan kemerdekaan itu. Karena kita hidup di era digital atau era society 5.0, karena kebetulan ada Dinas Kominfo. Jadi saya banyak fokus bicara tentang digital dan juga tentang hoax dan sebagainya, karena kebetulan yang hadir di sini banyak generasi strawberry atau generasi Z, ya. Banyak saya lihat mahasiswa-mahasiswa yang masih kelihatan sweet 17 years old gitu ya. Oke. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan kita adalah salah satunya adalah dengan bagaimana mengkontekstualisasi kearifan lokal kita tadi, Sipaka Tahu, Sipaka Lebih, dan Sipaka Ingat. Bagaimana kita mengkontekstualisasikannya dalam konteks media sosial? Kalau kita berdasarkan data Pew Research Center menunjukkan bahwa negara yang paling religius di dunia ini adalah Indonesia. Itu satu poin, ya. Tapi di sisi lain, data ini bertentangan dengan apa yang dihasilkan oleh riset Microsoft Digital Civility Index yang mengatakan di tahun 2021 Indonesia itu adalah netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Jadi adalah dua data yang bertentangan. Di satu sisi religius, seharusnya semakin dia religius, semakin dia sopan dalam bermedia sosial. Tentu nilai-nilai kesopanan ini adalah nilai-nilai keadaban publik, sejalan juga dengan nilai-nilai universal agama dan juga sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal kita tentang Sipaka Tahu. Iya. Apakah pemuda dalam konteks Kota Makassar itu sudah mengimplementasikan yang namanya budaya Sipaka Tahu, Sipaka Lebih, dan Sipaka Ingat? Kalau kita berdasarkan data di media sosial, kita contoh misalnya teman-teman mungkin sangat familiar dengan Makassar Info misalnya ya, Instagram Makassar Info, atau everything about Makassar di Instagram, TikTok, dan sebagainya. Kita bisa lihat komentarnya, dan saya yakin peserta yang hadir di sini kalau lihat medsos paling senang lihat komentarnya. Anda bisa lihat betapa banyak pameran kebun binatang gitu ya di komentar itu, karena ada yang bilang bla bla bla, bla bla bla, dan sebagainya. Ini adalah satu hal yang perlu menjadi keprihatinan kita semua. Dan yang paling miris di Indonesia, dalam konteks Kota Makassar juga, ini ada banyak jenis-jenis hoax yang beredar. Dan paling baru, jenis hoax yang perlu kita antisipasi ke depan adalah penyebaran hoax melalui deepfake. Kita bisa lihat kasus kemarin misalnya, bagaimana Ibu Sri Mulyani Indrawati itu dipelintir seolah-olah dia mengatakan bahwa guru dan dosen, saya sebagai seorang dosen juga awalnya sedikit tersinggung dengan statement tersebut, ya. Tetapi setelah saya melakukan berbagai macam karena kebetulan saya juga saat ini memegang proyek di 40 kota untuk proyek AI. Saya menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi misalnya seperti Hyper Moderation atau Google Synthesizer ID, salah satu platform baru dari Google. Ternyata itu adalah hasil deepfake. Ya. Jadi deepfake ini bisa menjadi sarana untuk memproduksi hoax-hoax baru di masyarakat. Karena itu, inilah yang menjadi tugas penting bagi kita. Yang kedua, singkat juga, bagaimana menegakkan SIRI. Tadi Prof sempat bilang bahwa orang Makassar itu adalah orang yang mencintai pendidikan. Kita berharap indeks pendidikan kita tetap tinggi. Saya berharap karena banyak Gen Z yang hadir di sini, ayo kita sekolah. Karena kalau Anda mau memutus mata rantai kemiskinan, maka jalan yang paling sederhana adalah sekolah. Kalau Anda mau jadi politisi itu butuh biaya yang besar. Tetapi dengan Anda sekolah, Anda bisa merubah mata rantai kemiskinan. Ya, hasil riset mengatakan sebuah negara kalau ingin memiliki indeks demokrasi yang mapan, katakanlah seperti Amerika, setiap penduduk harus punya minimal 14 juta. Jadi average income-nya atau pendapatan rata-rata itu harus 14 juta. Bagaimana kita melakukan akselerasi untuk mendapatkan 14 juta? Mungkin di Indonesia Emas 2045. Salah satunya adalah berangkat dari diri kita sendiri. Bagaimana menanamkan dalam diri kita hasrat untuk sekolah setinggi-tingginya. Tentu juga ini perlu didukung oleh kebijakan struktural dari pemerintah. Saya lihat kemarin Sri Mulyani telah
di Banggar DPR telah mengumumkan di publik bahwa akan ada peningkatan kesejahteraan guru dan dosen dan juga kebijakan yang berpihak kepada anak-anak untuk sekolah, katakanlah beasiswa LPDP, PIP dan sebagainya. Itu harus kita dukung. Jadi senada dengan yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi. Sebenarnya untuk anak-anak muda saat ini ketika ingin menunjukkan rasa cinta tanah air, tentu tidak semuanya bisa bergabung di dunia politik ya. Tetapi yang disampaikan tadi bahwa mereka bisa memberikan contoh nyata dengan pendidikan. Iya betul. Tetap sekolah begitu. Karena pemerintah sebenarnya banyak memberikan beasiswa untuk anak-anak muda, dan disinilah sebenarnya diperlukan kesadaran juga oleh anak-anak muda bagaimana berkompetisi untuk mendapatkan beasiswa tersebut, karena beasiswa dari pemerintah itu kan terbuka sampai ke luar negeri. Dan sekedar informasi, kenapa bisa muncul hoax di masyarakat? Hoax bisa muncul karena kurangnya perjumpaan kita dengan kebudayaan yang lain dengan kita. Dengan jalan Anda mendapatkan beasiswa, pergi ke suatu tempat, ke luar negeri atau ke Jawa, Anda bisa mengalami perjumpaan dengan kebudayaan yang berbeda, sehingga Anda menjadi lebih open-minded. Terima kasih. Baik. Dan kita juga ini ya, Bapak-Bapak mengundang adik-adik, teman-teman yang ingin bertanya langsung. Ada 4 narasumber kita saat ini lewat dialog Kita Indonesia ya. Boleh, ada yang ingin bertanya? Ada 4 narasumber kita lewat via Zoom. Ada anggota Komisi 7 DPR RI, kemudian ada Pak Prof. Aminuddin Saleh selaku Ketua Dewan Kebudayaan Kota Makassar, ada Pak Taufani juga dari KNPI Provinsi Sulawesi Selatan, dan ada Pak Muhammad Turun ini dari Kepala Dinas Kominfo mewakili pemerintah Kota Makassar. Ada yang ingin bertanya? Boleh? Ya, satu yang pakai baju hitam, 2 penanya ya. Cukup ini, satunya lagi yang mana nih? Oke, satu dulu deh, boleh berdiri? Memperkenalkan diri dulu, namanya siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa dari komunitas UKM SBSA UIN Alauddin Makassar. Oke, tepuk tangannya dulu dong. Iya, silakan pertanyaannya. Jadi Kak, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana caranya kita sebagai anak muda untuk mempertahankan budaya tanpa terjebak dengan romantisasi masa lalu yang mungkin akan menjebak inovasi. Karena kemarin di Sanggar itu Kak, pernah kami itu mengusul kayak ayo deh cover lagunya Pak Dupa tapi di versi rock begitu. Tapi ada beberapa anggapan yang bilang jangan karena nanti tuh merusak budaya begitu. Maksudku jika semisal di cover dalam bentuk yang lain, bukannya itu Kak bisa mengangkat lagi ini citranya Pak Dupa di kalangan anak-anak rock begitu. Sekian. Baik. Ini sebenarnya punya ide kreatif tetapi ada kekhawatiran begitu, takut ya meninggalkan jejak-jejak masa lalu mungkin. Satu lagi penanya? Oke. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya ini sebelum dijawab sebentar ya, Pak ya. Ya, dari siapa di mana, Pak? Nama saya Marsuki Yusuf. Pak Marsuki Yusuf. Ya. Tepuk tangannya dulu dong. Saya adalah komunitas fans RRI Makassar. Oke, komunitas fans RRI Makassar. Ya, Baik, terima kasih. Mudah-mudahan saya tidak keliru bahwa dalam kehidupan kita ini kebaikan dan keburukan seiring. Itu satu. Ya, betul ya. Sekarang bangsa kita atau negara kita melindungi rakyatnya dari keburukan supaya tidak membuat satu masalah dengan membuat undang-undang IT. Sejauh mana peranan undang-undang IT ini yang telah kita kemas supaya bisa tadi mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Saya kira itu yang penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 penanya kita ada dari para anak-anak milenial saat ini ya. Seperti apa ini? Mungkin dari Prof dulu ini. Baik. Mengingat mereka ingin menunjukkan rasa kreatifnya, tetapi ada kekhawatiran juga ini Prof. Baik, saya sapa dulu Ananda Haji Dede ya, Ahmad Desere, anggota DPR Komisi 7 di Jakarta, dan Pak Dr. Taufan, Pak Rum. Jadi budaya itu seperti yang saya katakan itu kan dinamis. Iya. Dulu baju bodo itu sampai di sini, makanya namanya baju bodo. Tetapi sekarang dimodifikasi, tertutup semua aurat. Jadi itu berkembang. Bagaimana itu bisa terjadi?
sepakat dengan Ananda Dr. Topan tadi, pendidikan. Belajar karena supaya tahu perkembangan mana yang dibenarkan, ya betul melalui pendidikan. Itu di agama Islam sendiri katakan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Derajat seseorang itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keilmuan, pendidikannya dan keimanannya. Salah seorang guru besar mengatakan begini, the future is uncertain. Only educated people can easily adjust themselves to the uncertainty. Hanya orang yang berpendidikan yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan. Jadi Ananda perbaiki pendidikan. Ayo kita belajar. Orang Makassar sendiri syaratnya itu apakah Sulapa itu berpendidikan, cerdas. Cerdas tentu saja dalam bahasa Makassar disebut dengan pandrita. Pandrita itu kemampuan untuk melihat jauh ke depan. Itu namanya pendidikan. Siap. Mengenai info mungkin Pak. Ya, dari anak mudanya ini nih. Anak muda kan biasa mau kreatif begitu ya, tetapi ada kepintaran juga. Ada masukan mungkin dari Pak Tafani. Ya, karena tadi yang komentar pertama itu pakai jilbab. Jadi ada satu kaidah dalam hukum Islam atau kaidah usul fikih gitu ya. Ini biasanya dijadikan sebagai pegangan oleh orang-orang NU. Jadi bunyinya seperti ini, al-muhafazatu ala qadimis sali walahzu bil jadidil aslah. Ambillah tradisi lama yang baik dan ambil juga tradisi baru yang lebih baik. Jadi di sini perlu ada yang namanya kreativitas dalam menyikapi sebuah budaya. Gitu ya. Saya semalam lihat di salah satu Instagram milik satu kota sebutlah kota Yogyakarta gitu ya. Ada satu pertunjukan musik, jadi lagu-lagu Jawa, ya lagu-lagu Jawa dikontekstualisasi dengan sentuhan kekinian. Jadi dia nyanyi lagu Jawa, kemudian dengan diiringi orkestra. Dan itu dipertunjukkan dan banyak orang yang nonton. Dan dengan cara seperti itu, anak-anak muda itu bisa mengenali budaya lokalnya. Karena tentu selera musik anak muda itu cenderung lebih maju gitu ya, dibanding mungkin generasi yang lama. Karena sekarang alat musik itu sudah lebih maju gitu. Jadi perlu ada yang namanya seperti itu. Jadi saling pinjam meminjam kebudayaan. Jadi tradisi yang lama dan tradisi baru tetap dipadu-padankan, tetapi di sisi lain juga tentu kita harus kritis juga dalam melihat sebuah kebudayaan baru. Tentu misalnya kayak ada budaya Korea. Tidak semua budaya Korea itu negatif. Ada sisi-sisi positif. Saya ambil contoh tentang bagaimana Korea mengelola ekonomi kreatif. Karena ketika negara mengalami krisis, sebutlah COVID seperti kemarin, industri yang tidak terkena dampak itu adalah industri ekonomi kreatif, UMKM dan sebagainya. Industri besar itu akan terdampak apabila misalnya kenaikan bensin dan sebagainya. Ekonomi kreatif enggak. Baik. Iya, ini kita masih bersama juga ya dengan anggota Komisi 7 DPR RI, Bapak Ahmad Daeng Sere, bersama dengan kita saat ini. Kita mau minta tanggapannya nih, seperti apa ini Pak Dewan, melihat anak-anak muda ini selalu ingin berkreasi tetapi ada kekhawatiran juga begitu Pak Dewan. Ya, apa yang disampaikan tadi Pak Prof dengan pertanyaan, sepakat bahwa ilmu yang bermanfaat sebaik-baiknya kita bermanfaat kepada sesama, begitu. Mungkin itu dari kami. Dan insya Allah kami banyak belajar dari orang tua kami, Teta Toto, Kareng Toto, dan insya Allah itu yang tadi disampaikan budaya asipakatau sipakala biri apakah sulapa menjadi filosofi Bugis Makassar. Mungkin itu dari kami. Iya, baik, terima kasih Pak Dewan. Ini sebentar pertanyaan dari Pak Marsuki ini langsung akan dijawab oleh Pak Kadis Kominfo Kota Makassar ya. Bagaimana undang-undang IT ini bisa melindungi begitu, menjamin untuk melindungi masyarakatnya ya Pak Kadis. Namun sebelum itu kita break sejenak, pendengar tetap bersama kami di talk show Kita Indonesia. Panas kalau di situ, Pak Kadis, panas benar. Kibarkan bendera di langit luas, kita
satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, anak-anakku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me. Ya, nak. Museum Kota Makassar, kita masih bersama di talk show Kita Indonesia. Semangatnya masih ada? Oke, masih ada. Ini tersisa satu pertanyaan dari Pak Marsuki ini melengkapi kebersamaan kita lewat dialog Kita Indonesia saat ini. Seperti apa aksi nyata cinta tanah air terkait bagaimana ini undang-undang bisa menjamin perlindungan terhadap masyarakatnya khususnya di bidang IT. Saya mau ke tempatnya dulu, anggota Komisi 7 DPR RI, Bapak Ahmad Bengsere via Zoom. Pak Dewan, masih bersama kami Pak Dewan? Iya, Pak Dewan. Baik. Kita masih akan nantikan statement dari anggota Komisi 7 DPR RI seperti apa ini aturan pemanfaatan IT di ruang publik. Namun sebelum itu kita ke tempatnya dulu ini Pak Kadis. Ini ranahnya nih Pak Kadis ya. Seperti apa bagaimana undang-undang IT ini menjamin perlindungan terhadap masyarakat khususnya di bidang IT ini? Jadi undang-undang ini kan dibikin memang untuk menjamin dan menjaga masyarakat gitu. Tujuannya ke situ ya? Pasti, karena undang-undang ITE pasti dibuat untuk melindungi masyarakat yang penggunaan internet dan teknologi digital. Oke. Ada kurang lebih ada 4 lah perlindungan di undang-undang ITE. Pertama, melindungi dari kejahatan cyber. Kemudian misalnya penipuan online, ini kan paling banyak nih. Anda menang hanya sekian klik link berikut di SMS, akhirnya diretas. Ada banyak tuh. Banyak. Terus kemudian data pribadi pencurian. Kemudian yang kedua adalah melindungi dari penyalahgunaan informasi. Ini disinformasi paling banyak. Disampaikan saya Pak Dokter tadi itu paling banyak. Kita paling banyak terkena isu kemarin saja di kejadian di Jakarta itu ada yang terbaring di rumah sakit, kita lebih percaya itu ternyata sudah ada di TV lain yang menampilkan hal yang berbeda. Iya. Kemudian ketiga, menjamin keamanan transaksi elektronik. Karena kita tahu sudah beberapa tempat di perbelanjaan, di beberapa bahkan di kegiatan UMKM pun sudah cashless, sudah digitalisasi gitu. Itu untuk menjamin semuanya. Kemudian menjaga hak masyarakat yang paling terpenting untuk memberikan ruang bagi orang yang dirugikan di dunia maya untuk menuntut keadilan secara hukum. Bayangkan artinya ketika kita merasa dirugikan tadi di proses-proses tadi, kita bisa menuntut di pengadilan. Artinya dari hulu sampai hilir undang-undang itu sudah mengatur bagaimana menjamin masyarakat untuk mendapatkan perlindungan untuk penggunaan internet dan teknologi digitalisasi. Seperti itu. Kita mau minta pendapatnya juga ini hadir via Zoom anggota Komisi 7 DPR RI ya,
Bapak Ahmad Daengser ya. Tapi ini semua sudah terangkum begitu tadi ya dari Pak Kadis. Bagaimana pertanyaan dari Pak Marsuki tadi, intinya ini undang-undang IT ini menjamin perlindungan kepada masyarakat. Dan baiklah para pendengar dan juga pemirsa, di menit-menit terakhir kebersamaan kita di talk show kita Indonesia, mungkin ada harapan ini dari ketiga narasumber kita saat ini. Dari Prof dulu deh, seperti apa sehingga kita warga Makassar, anak-anak muda saat ini tetap menunjukkan aksi cinta tanah airnya di tengah budaya yang ada di Kota Makassar, Prof. Ya, tentu saja sebagai penggiat ya, pemerhati budaya, saya tetap memberikan semangat kepada teman-teman. Iya. Mari kita perkuat barisan ya untuk menjaga tanah air Republik Indonesia ini. Kemudian sambil itu bersama-sama dengan pemuka agama, pemerintah, kita bersama-sama lah. Berkolaborasi begitu ya. Kemarin itu saya diundang di forum penataan ruang. Kepada pengusaha itu selalu saya bilang, mari kita jaga Makassar kita ini, karena Anda itu makan minum di Makassar. Mari kita jaga Indonesia. Jadi jangan karena membangun perumahan, setelah membangun perumahan ditinggalkan begitu saja. Ada beberapa syarat format, tetapi syarat materialnya juga perindah kota ini. Itu adalah wujud kecintaan kita sama-sama, pemuka agama, budayawan, semua masyarakat, pemerintah, kita sama-sama semua membangun. Itu wujud kecintaan kita Indonesia. Indonesia ini sangat indah, bukan perbedaan yang ada, tapi keberagaman. Justru karena beragam, ada Jawa, ada Makassar, ada Bugis, ada Toraja, macam-macam. Sehingga beragam, indah kelihatan. Kita lihat itu sebagai satu kesatuan yang utuh, yang indah, damai, harmonis. Itu. Seperti pelangi ya, Prof. Berbeda-beda tetapi menunjukkan keindahannya. Ada tambahan, Pak Taufan, anak muda zaman sekarang ini. Sekali lagi, pertama yang saya perlu tekankan adalah mari kita memiliki kesadaran untuk sekolah yang setinggi-tingginya. Kembali lagi sekolah. Ya, karena itu adalah cara untuk memutus mata rantai kemiskinan. Ya, kalau bahasa agamanya bilang kemiskinan mendekatkan dengan kekufuran. Iya. Itu gitu ya. Nah, yang kedua, anak-anak muda itu perlu bijak dalam bermedia sosial karena mereka adalah pengguna utama media sosial. Mereka adalah generasi digital natif yang sejak kecil, sejak bangun tidur pasti memegang HP. Biasanya lebih duluan pegang HP baru sholat subuh gitu ya. Nah, seperti itu fenomena yang banyak terjadi. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu memiliki literasi. Literasi itu bukan hanya sekedar membaca, tetapi bagaimana kita mengoptimalkan critical thinking kita dalam membaca sebuah informasi. Bagaimana kita memilah dan memilih. Jadi ada prinsip yang bagus menjadi pegangan teman-teman itu wakuncar. Ya, waspadai informasi yang masuk. Gitu. Kemudian kunjungi situs-situs yang yang terpercaya dan carilah informasi sebanyak-banyaknya. Itu adalah cara untuk mewaspadai yang namanya hoax. Karena kurang lebih seperti karena ada satu hal yang perlu anak muda ketahui, bahwa media sosial itu punya yang namanya filter bubble. Jadi gelembung saring. Saya ambil contoh, semakin teman-teman sering mencari banyak informasi tentang masak-memasak, maka yang akan muncul di media sosial Anda adalah tentang masak-memasak, gitu ya. Dikaitkan dalam konteks politik yang kadang-kadang membelah kita, apalagi di tahun-tahun politik, saran saya, Anda jangan fanatik terhadap satu calon tertentu. Jangan Anda hanya mengikuti satu medsos dari orang yang Anda fanatik, karena filter bubble itu akan membentuk algoritma media sosial Anda. Baik. Gitu ya. Dan kalau itu membentuk media sosial Anda, algoritma itu, maka Anda akan dikumpulkan dengan orang yang pemikirannya sama dengan Anda. Atau kalau bahasa digitalnya echo chamber, ruang gema. Jadi jangan heran misalnya, kalau Anda misalnya terlalu fanatik, sebutlah misalnya dengan si A, maka Anda akan melihat si B itu buruk semua. Yang A itu bagus seperti Nabi. Kenapa? Karena itu adalah algoritma media sosial yang Anda tidak sadari. Jadi bijaklah dalam bermedia sosial dan milikilah literasi yang baik. Terima kasih. Kita beralih ke via Zoom dulu. Kita kembali bersama dengan anggota Komisi 7 DPR RI, Bapak Ahmad Daengser. Pak Dewan. Baik.
Ya, mungkin yang terakhir ada yang ingin disampaikan ini Pak Dewan sekaligus mungkin terkait aturan pemanfaatan IT di ruang publik juga ini bisa disampaikan Pak Dewan, silakan. Iya, baik. Terima kasih. Jelas, undang-undang IT-nya sangat jelas. Intinya sekarang begini, apa yang disampaikan tadi Pak Prof, para narasumber, marilah kita saling mendoakan untuk kebaikan. Antara ulama dan umara harus seiring dengan pemerintah dengan ulama. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, Pak Muhammad Rum, yang terakhir mungkin ingin disampaikan. Ya, bicara cinta tanah air seperti tadi bukan lagi bicara angkat senjata, tapi sekarang ini adalah bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik di peran kita masing-masing. Iya, siap. Untuk keluarga kita, untuk kota kita, dan untuk Indonesia. Terima Itu kasih. aja. Baiklah pendengar, pemirsa, dan juga hadirin yang sudah hadir saat ini di talk show Kita Indonesia. Kita sudah mendengarkan bersama dan diskusikan bersama seperti apa wujud cinta tanah air. Terima kasih sekali lagi untuk anggota Komisi 7 DPR RI via Zoom tadi, Bapak Ahmad Dengsere, dan juga Pak Muhammad Rum, Kadis Kominfo Kota Makassar. Terima kasih Pak Kadis. Ada juga Pak Taufan dari KNPI Provinsi Sulawesi Selatan, dan Bapak Profesor Aminuddin Saleh, Ketua Dewan Kebudayaan Kota Makassar. Dan akhirnya pendengar, pemirsa, dan hadirin, saya Arti Alfiar menutup kebersamaan kita lewat talk show Kita Indonesia untuk edisi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin boleh diabadikan terlebih dahulu teman-teman. Kami juga mengundang ini dari RRI Makassar. Silakan. Iya, kita bisa abadikan dulu ya talk show kita saat ini. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Oh, ini ya, Katika. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Oke, terima kasih. Bersatu padu Salam di ya semuanya. setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kami ucapkan kepada seluruh narasumber, kami persilahkan untuk kembali ke tempat untuk menyaksikan rangkaian acara Kita Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Dinas Kominfo Bapak Muhammad Rum, anggota Komisi 7 DPR RI Bapak Ahmad Dengsere, juga kepada Pak Taufan dan Bapak Profesor Dr. Aminuddin Saleh, dan juga dari Dinas Kebudayaan. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan rangkaian kegiatan Kita Indonesia. Kami mengundang juga kepada Benings Klinik. Ada yang mau hadiah? Boleh suaranya, ada yang mau hadiah? Oke, kita undang Benings Klinik. Boleh
Untuk dari Kak Iksan, sebenarnya untuk biaya treatment itu Kak sama saja untuk perempuan sama laki-laki. Jadi mau kita misalnya sebenarnya tergantung dari permasalahan kulitnya. Biasanya kalau cowok karena malas skincarean itu biasanya lebih butuh perawatan yang lebih. Iya, komedonya juga biasanya lebih banyak karena mungkin malas pakai micellar water atau yang basic saja malas cuci muka. Nah, itu jadi sebenarnya perawatan untuk kulit kita itu dimulai dari hal-hal kecil, misalnya dengan rutin cuci muka tiap malam, kemudian menggunakan sunscreen dan moist seperti itu. Terima kasih. Kasih teman-teman. Sama-sama. Terima kasih, tepuk tangan dong. Benings Klinik. Oke, kita akan mulai persembahan program Kita Indonesia. Dan masih ada satu hadiah untuk yang yel-yelnya paling semangat. Kalau saya bilang siapa kita, jawabnya Kita Indonesia. Siapa kita? Kita Indonesia. Sekali lagi semangat, siapa kita? Kita Indonesia. Oke, selamat. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Aksi nyata cinta tanah air. Kita Indonesia. RRI Makassar 2025. Live dari Museum Kota Makassar. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Tari Paraga dari Sanggar Seni Sudiang, persembahan dari Dinas Kebudayaan Kota Makassar.
Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Museum Kota Makassar. Mana suaranya? Wow. Semangat pagi dong ya. Benar. Karena kita Indonesia. Yes, betul. Dan pastinya untuk hari ini selamat datang di Kita Indonesia RRI Makassar tahun 2025. Aksi nyata cinta tanah air. Senang banget untuk hari ini saya Ihsan. Ada juga Nindi. Akan menemani teman-teman semua untuk hari ini dan kita bakalan betul-betul memberikan aksi nyata untuk cinta terhadap Indonesia. Betul, dan hari ini tuh RRI membuktikan bahwa kita adalah media publik yang terus berkomitmen untuk menyatukan segala unsur dari keberagaman Tepuk tangannya Indonesia. dong. Waduh banyak banget yang sudah hadir untuk hari ini. Yes. Tapi kita bakalan nyapa dulu untuk tamu-tamu undangan kita yang sudah hadir untuk hari ini, Nindi pastinya. Yes, aku mau menyapa dulu. Yes. Tadi ada juga sempat talk show ya Bapak Ketua Dewan Kebudayaan Kota Makassar, Bapak Profesor Dr. Aminuddin Saleh. Selamat. Terus ini yang biasanya saya lihat kalau ngomong itu kayak suka banget gitu ya. Iya. Tapi follow Instagramnya enggak? Udah follow. Iya. Saya mau nyapa dulu untuk Kadiskominfo Kota Makassar, ada Bapak Dr. Muhammad Rum. Sudah hadirkah Bapak, masih ada? Oh, dan juga pastinya untuk hari ini yang sudah hadir juga anggota Divisi Kebijakan Publik KNPI Sulsel Dr. Taufan Nema. Dan pastinya untuk PLT Kepala RRI Makassar Bapak Kamaluddin Esos. Selamat datang Bapak. Betul, dan hari ini juga seluruh staf RRI Makassar itu mensupport kegiatan kita. Kami ucapkan selamat datang juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang datang ya. Dan jangan lupa juga Nindi yang punya rumah hari ini. Sudah hadir pastinya, ada Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Makassar Bapak Syahrudin Esos. MADM pastinya untuk hari ini. Selamat datang Bapak. Selamat Enjoy datang. acara kita ya Pak ya. Enjoy dong. Dan juga pastinya hari ini kita ramai-ramai bersama, ada beberapa teman-teman dari UKM, kampus dan juga komunitas. Terima kasih banyak kakak-kakak. Kita sudah boleh bergabung. mention gak sih? Boleh dong, boleh. Kita mau mention dulu untuk Inner Ready Work Group dari kelompok belajar teknik informatika UIN Alauddin Makassar. Masih dari UIN Alauddin Makassar, ada juga teman-teman UKM Seni Budaya ESA. Wow, luar biasa. Terus ada LPM Estetika FBS UNM. Ada di belakang. Ada, oke. Komunitas drama musikal bahasa Inggris dari UNM juga. Terima kasih kakak-kakakku. Teman-teman Core Production, mana suaranya? Ahe. Terus ada teman-teman dari Kivo Cosmic Club Kain Fotografi Ilkom Universitas Hasanuddin. Yes, aku juga menyapa untuk teman-teman pelopor kebaikan dari Universitas Hasanuddin Makassar dan Sulawesi Selatan. Terima kasih kakak-kakak. Wow, banyak banget ini kalau bisa kita sebut ada 337 ya. Betul. Rame ya. Mohon maaf kalau lagi disebutin lagi. Pokoknya terima kasih dan juga pastinya kita hadir untuk hari ini betul-betul bisa merayakan cinta dan memberikan aksi terhadap tanah air kita Indonesia. Betul, karena kalau bukan kita siapa lagi Ihsan ya? Benar. Iya. Dan untuk hari ini pastinya ini sebelum kita melihat penampilan-penampilan yang menarik karena tadi sudah dibuka dengan tari paraga. Nah itu dia. Kalau dulu kalau misalnya zaman masih kecil gitu ya, itu paraga kayak misalnya kita istilahnya akare-karena gitu. Paraga-paraga gitu. Oke, itu aku baru pertama lihat. Harusnya saya tadi ada di tingkat keempatnya gitu. Rubuh. Tapi aku baru lihat karena kan aku juga lahir dan besar di Korea kan. Jadi aku baru tahu, oh ada gitu. Dan teman-teman dari Sudiang ya, luar biasa. Jangan coy. Oke, dan pastinya untuk hari ini yang akan memberikan sambutan kepada seluruh tamu-tamu undangan dan juga yang sudah hadir untuk hari ini langsung aja kita undang. Ada Kepala LPP RRI Makassar, ada Bapak Kamaluddin Esos, disilakan.
pendukung acara, seluruh pendukung acara, terkhusus tuan rumah. Saya berterima kasih banyak Pak atas fasilitas yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kami akan menjadi hidayah bagi RRI Makassar. Dan terkhusus untuk seluruh mahasiswa yang ikut hadir, bahwa rasa cinta tanah air tetap kita gelorakan. Semoga para mahasiswa tetap teguh untuk berkarya untuk Indonesia. Saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak. Yang sudah standby dari pagi tadi. Tadi pagi sekali, Bapak memang terkenal on time Kak. Oke, Yes, itu banget. dia. Kak, kita ke bawah dulu boleh. Langsung Denny? Saya langsung. istilahnya kayak bakalan kandang pasca seseorang gitu ya. Siapakah dia? Saya mau tahu gimana sih tanggapannya tentang acara kita ini untuk kita Indonesia oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Kepada Bapak mungkin Syarudin bisa disilakan dengan hormat. Oke, ada mic-nya boleh Kak. Oke nih Pak, ngeliat antusias dari teman-teman mahasiswa juga bahwa kita akan menggaungkan kita Indonesia. Mungkin ada tanggapan Pak? Baik, jadi kami di Dinas Kebudayaan Kota Makassar, terutama teman-teman Bapak Kadis sebenarnya, saya mau minta maaf dulu nih sama teman-teman karena Pak Kadis tidak sempat hadir hari ini karena ada acara yang penting juga dan mewakilkan ke saya. Nah, terkait kegiatan kita hari ini, kita Indonesia, sebenarnya sejalan dengan apa yang menjadi program dari Dinas Kebudayaan. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan, jadi tahun ini, tahun di mana tahun pertama Bapak Presiden Prabowo itu sudah membentuk Kementerian Kebudayaan. Jadi kalau tahun lalu kita masih bergabung dengan ekonomi kreatif dan pariwisata, setelah kepemimpinan Bapak Prabowo dan melalui kabinet yang baru, Menteri Kebudayaan itu Kementerian Kebudayaan sudah terbentuk. Sehingga kalau kita melihat kondisi hari ini bahwa pemerintah akan lagi fokus menangani kebudayaan di Indonesia. Tidak terkecuali kita di Kota Makassar. Jadi Undang-Undang Nomor 5 terkait pemajuan kebudayaan itu kita pun sudah breakdown menjadi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 tahun 2023 di mana pemajuan kebudayaan itu menjadi salah satu hal yang mutlak dalam satu daerah, sehingga sejalan dengan kegiatan kita hari ini di mana pembinaan, pengembangan, kemudian budaya yang ada di Makassar ini sejalan dengan apa yang kita laksanakan dengan kegiatan kita Indonesia hari ini. Dan tentunya saya bukan sengaja sebenarnya boleh dikatakan tidak sengaja ini. Jadi gayung bersambut sebenarnya. Saya juga akan mempromosikan kebudayaan di Kota Makassar itu bagaimana kepada generasi kita. Dan ternyata kita Indonesia sudah melaksanakan kegiatan. Jadi sebenarnya gayung bersambut. Jadi saya terima kasih kepada RRI dulu dan teman-teman yang hadir hari ini. Kemudian untuk kita di Kota Makassar pada saat ini kebetulan sebentar malam juga saya akan melakukan namanya kegiatan Genta Budaya, Gerakan Cinta Budaya. Nah, sekali lagi nyambung lagi kalau kelihatan kita hari ini. Genta Budaya ini kita akan laksanakan, satu diantaranya adalah bagaimana memperkenalkan situs cagar budaya yang ada di Kota Makassar. Salah satunya ini adalah di mana kita beracara hari ini adalah museum Kota Makassar yang saya yakin belum tentu audiens yang hadir hari ini terutama para
generasi kita yang hadir hari ini, kita tahu ini tahun berapa dibangun? Tahu enggak? 1907. Kira-kira nenek nu tena tompe. Nah, ternyata saya juga baru tompe ku tahu. Nanti dinas kebudayaan Pak baru ku tahu. Artinya apa? Kita bangga dengan kondisi sekalipun ini dibangun oleh Belanda yang notabene adalah penjajah, tetapi dengan keberadaan ini kita membayangkan bahwa Makassar ini adalah satu kota yang mempunyai peradaban yang luar biasa. Kita adalah kota yang paling terkenal di seluruh dunia di zamannya sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Ini semua menjadi kekayaan kita. Sekarang sudah menjadi cagar budaya. Tetapi di zamannya belum tentu semua kota di Indonesia punya bangunan seperti ini. Sehingga sekarang sudah menjadi kebanggaan kita. Ayo kita ke museum. Mari kita kenal. Di dalam museum ini banyak informasi, banyak edukasi yang harus kita tahu. Karena belum tentu orang tua itu tahu. Contoh misalnya saya ini tidak tahu pemerintahan itu dimulai dari mana. Tetapi kalau saya datang di museum ini, saya sudah lihat bahwa mulai dari zaman Belanda sampai detik ini, Bapak Wali Kota yang namanya Munafri Arifudin, itu semua tergambar di dalam. Ada dari masa ke masa. Sehingga peradaban itu kita tahu. Minimal kita tahu masa kejayaan Makassar itu kapan sih? Dan siapa pemerintah yang membuat Makassar ini bisa hebat sampai hari ini. Sampai kepada Bapak Wali Kota kita yang hari ini adalah Bapak Haji Munafri Arifudin. Dan pemerintah Kota Makassar hari ini melalui kepemimpinan Bapak Wali Kota sangat-sangat intens untuk mengembangkan yang namanya peradaban kita, kebudayaan kita kepada generasi muda yang tentunya sangat-sangat berguna untuk kita ketahui dan kita bagaimana mengambil tongkat estafet kita dari pemerintah yang ada saat ini. Di kemudian hari tidak ada yang tahu siapa nanti di sini yang jadi wali kota. Betul tidak? Nah, makanya kita harus tahu bagaimana kita saat ini. Sehingga melalui kegiatan kita Indonesia, melalui kegiatan Genta yang seperti kita laksanakan, pekan budaya yang akan kita laksanakan, kemudian hari budaya yang akan kita laksanakan insya Allah bulan Oktober, semuanya bertujuan adalah bagaimana kita mengenalkan dan mencintai Indonesia melalui budaya. Dan saya berterima kasih atas kegiatan kita hari ini. Sebentar malam, mari kita datang. Saya undang Ki lagi hadir, undang Ki datang untuk menyaksikan kemewahan kebudayaan kita dan tentunya setiap malam minggu di museum ini kami ada kegiatan museum at night. Jadi kita berusaha memperkenalkan kekayaan budaya kita di Makassar ini melalui sanggar-sanggar budaya, pemain-pemain budaya kita yang ada. Jadi kita sudah atur sedemikian rupa bagaimana sanggar itu bisa tampil, teater itu bisa tampil, semua Makassar, Makassar. Sehingga ada biasa kita cari, di mana itu cari penari, jalan-jalan di museum. Kurang lebih 300 sanggar yang ada di Makassar ini sudah terdata nih. Dan dia kita mau tampilkan setiap minggu. Jadi kita atur mami, kau lagi hadir, kau lagi datang, kau lagi datang. Nah, kemudian kita juga memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan kita melalui ritual-ritual. Ada kemarin seperti kemarin kita apasili, masih kita tahu itu apasili, membersihkan. Banyak orang tidak tahu karena pernikahan saja sekarang di hotel mami dibikin. Jadi ada ritual, tapi itu
temporer ketika ada acara yang kita mau perkenalkan, itu kita tampilkan. Dan tentunya Museum Kota hari ini mau berbenah, mau memperlihatkan kepada masyarakat Kota Makassar bagaimana peradaban itu dari masa ke masa, dan kami berharap teman-teman semua bisa menjadi corong dari warga Kota Makassar untuk hadir. Jangan lupa malam minggu, setiap malam Sabtu kita akan laksanakan. Ikuti mami jadwalnya, ada di Instagramnya itu sekarang, Dinas Kebudayaan dan Museum. Polbek, ya benar, ya. Oke, terima kasih atas kehadiran semua. Saya mewakili pemerintah Kota Makassar dan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan sekali lagi mengaturkan terima kasih atas kegiatan kita hari ini, dan tentunya untuk masa-masa yang akan datang RRI dan pemerintah Dinas Kebudayaan akan lebih intens dalam pelaksanaan kegiatan kita. Paling tidak ya kita ada siaran-siaran untuk menyampaikan pada masa pengenalan RRI. Setuju? Ya. Terima kasih Pak Kepala RRI yang sudah berkesempatan, dan teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Syarudin ya. Dan tadi juga sempat di-spill kalau misalnya teman-teman di sini malam minggunya kosong, ke Museum Kota Makassar saja. Atau mungkin bareng Ayang datang gitu ya. Boleh, boleh. Atau bareng keluarga juga boleh banget. Oke. Mungkin kamu belum tahu uang yang dipakai di Indonesia kayak gimana, ada di dalam. Ada di dalam. Zaman gitu. Betul. Kalau Ihsan kapan di dalam? Jangan, nggak boleh. Jangan ya? dimuseumkan Jangan dulu dimuseumkan saya, ya. Oke. Oke deh, kalau gitu kita bakalan lihat lagi penampilan-penampilan yang sangat luar biasa untuk hari ini, Nindi. Dan kita akan mulai, ini adalah penampilan tari kreasi daerah. Judulnya Maparapung Tahu nggak artinya? Apa artinya? Boleh di-spill Kakak Ihsanku. Jadi Maparapung Tahu itu berarti mengumpulkan orang-orang. Oke, gitu. gompo-gompo kalau di Macini, gompo-gompo dibilang. Beda ya, beda aliran kalau Macini. Oke deh, kalau gitu langsung aja ini penampilan tari Maparapung Tahu dari HMJ Lentera Bahasa Inggris FBS UNM.
Moto nggak juga belajar yang benar supaya bisa ketampil di panggungnya nanti di Das Kebudayaan. Sebentar malam ya lagi ada salah satu acara yang sangat-sangat digembor-gemborkan Iya, begitu ya. benar. Jadi bisa Ji Pak kayak yang saya tampil kayak nanti Bisa-bisa ambruk kayaknya. Takut. Oke. Dan pastinya untuk hari ini bukan cuma tari aja yang bakalan tampil di dia. Betul. Akan ada nyanyi juga. Nah itu dia, ini salah satu jebolan bintang radio. Sebentar bakalan tampil. Sebentar. Ya. Terus ada juga teater mini drama lah gitu. Mini drama ini harus disaksikan seksama ya. Ini ada judulnya Payung Fantasi karya Ismail Marzuki. Betul. Jadi pra kemerdekaan Republik Indonesia itu sebentar bakalan diceritakan versi Ismail Marzuki kayak gimana. Nah orang-orang luar negeri kayak saya harus menyaksikan teater itu sebentar deh. Maci deh tadi kau bilang. Wih Maci ini tuh luar negeri loh. Oke Kalau deh. kita telaas. Pakai baik-baik. paspor gitu. Iya harus pakai paspor di area Maci ini. Tapi jangan lupa juga kita masih bakalan bagi-bagi hadiah juga. Bagi-bagi hadiah, Cuco sebentar. Terus ada ranking 1. Kita bakalan main game sebentar untuk seluruh teman-teman yang sudah hadir untuk hari ini. Yes. Tapi sebelumnya kita bakalan lihat penampilan yang spesial juga ini dari Syafira Salsabila. Dari The Voice Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Dan kali ini ingin mendengarkan lagu Ranu dari Asar Sitapa. Cinta
pengen lagi Budi, kayak masih mau lagi toh Bu. Ih. Sebentar, sabar Ki. Sabar. Masih banyak. Masih ada penyanyi-penyanyi di belakang, siap-siap. Ya. Apa Nindi menyanyi? Nindi? Enggak usah. Tapi kalau banyak yang minta bagaimana? Jangan nih. Mending kamu siaran saja di Pro 2 RRI Makassar betul, ya. kebetulan penyiar Pak. Betul, karena hari ini juga kita live dari 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar dan juga channel YouTube kita di RRI Makassar. Betul, kita juga bersama Pro 1, juga Pro 4 yang sangat luar biasa ya. Dan gimana kalau kita bagi-bagi hadiah untuk hari ini? Masih mau kah? Ada 3 orang yang berani maju ke atas panggung. Coba. Saya tes dulu keberaniannya anak-anak Gen Z. Betul. Ada Tawa, maju. Pokoknya 3 orang yang berani langsung naik ke sini bersama saya dan Iya. Ihsan. Dalam hitungan 1. Tuh, 3 orang. 3 orang. 2. Jangan Miki, malu-malu, maju Ki. Dejan. Cantik. Weh, kapan lagi? Ayo kau. Klinik. Betul. Oh iya, karena memang agak-agak kusam toh. Kayaknya bukan kusam deh, gosong. Ini kita pakai sunscreen dari Bening Klinik. Oke. 3 orang. 3 orang sayang-sayangku. Pertanyaan pertama matematika dasar, pertanyaan kedua itu dari kimia. Pertanyaan ketiga dari Olimpiade Biologi. Class of Champion. Bukan. Sini, Ayo maju ke depan. Mau lewat depan Yes. sayangku. Lewat mana? Lewat sini. Oke, sini. Wih, mau perawatan di Bening Klinik ini. Kau. Kita kenalan dulu, namanya siapa? Kita namanya pakai mic sayang supaya dengar ki warga ibu kota Makassar. Iya, silakan. Agak nih. Iya. Tiup-tiup dulu. Cek, ini mau. Oke, baik. Oke. Iya, terima kasih Kakak atas kesempatannya. Iya. Perkenalkan, nama saya Aura Flora Suat, biasa dipanggil Aura, dari komunitas Pelopor Kebaikan Sulawesi Selatan. Pelopor Kebaikan Mana Kota teman-teman Makassar. Pelopor Kebaikan Kota Makassar? Luar biasa. Aura namanya bukan aura negatif, bukan ya? Bukan. Aura positif. Oke. Namanya Next, siapa selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fitrani Bahar dari komunitas Peduli Anak Jalanan. Komunitas Peduli Anak Jalanan Peduli Kota Makassar. saya. Peduli sama saya. Tidak. Selanjutnya. Ya, Oh ini beda jalanannya pasti. Oh bukan. Siapa ini? Baik, perkenalkan nama saya Arham dari kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang. Politeknik Negeri Ujung Pandang, luar Arham, biasa. Status. Saya mau pasti dulu ini. Status Status dulu. apa Tawa? Di KTP apa statusnya? Statusnya. Statusnya? Terserah. Mahasiswa. Masih mau sama tante-tante? Single atau sudah Taken? tidak single lagi? OTW cari pasangan. Oh masih OTW cari pasangan, masih ada kesempatan. Kau jangan suka kasih harapan orang. Nggak ada nggak ada. Dia cuma bilang. Kukira kode. Oke, Pertanyaannya, X2 pangkat 3. Bukan. Biar M1 juga tidak bisa menjawab. Jangan. Oke, yang pertama siapa yang mau jawab langsung angkat tangan. Nah. Rebutan. Yes, yang pertama. Sebutkan contoh aksi nyata cinta tanah air. Ya, ini dulu Aura. Aura. Ya. Cek. Yes. Oke, terima kasih Kakak sekali lagi atas kesempatannya. Saya jawab dengan bahasa Thailand boleh? Masya Allah. Bahasa Arab itu tadi. Oke. Jadi contoh aksi nyata dari cinta tanah air tadi sudah dijelaskan oleh pemateri-pemateri hebat. Yang pertama itu adalah paling penting dan paling bisa kita kontribusikan sebagai anak muda yaitu belajar. Belajar apa tuh? Banyak belajar. Belajar yang dimaksud di sini belajar untuk kayak mengejar pendidikan. Bagus. Iya, mengejar pendidikan dan yang kedua itu bijak bersosmed. Bijak bersosmed. Jadi pelopor kebaikan juga itu bisa enggak? Iya Kak.
Kalau pelopor kebahagiaan juga bisa. Betul, ini adalah salah satu contoh nyata dari anak muda yang ada di Makassar, Kak. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu. Ih, luar biasa. Oke. Saya telepon dulu Jeremy Pauline, betul nih jawabannya atau tidak? Jeremy. Oke. Kita kasih hadiahnya ya. Next, hadiah. Langsung kita Boleh. hadiahnya. Kakak Naura. Boleh hadiahnya. Miss Universe. Yes. Boleh dikasih hadiahnya? Ini BA dari Benings Klinik insya Allah ya. Ini dia BA-nya. Oke. Siapa tadi? Aurora. Aurora. Oke. Aura. Next. Antara siapa tadi? Fitri sama? Sayangku. Arham. Yang kedua, bagaimana peran media sosial dalam memperkuat rasa cinta tanah air? 1, 2, 3. Rebutan. Bagaimana peran media sosialmu dalam memperkuat cinta tanah air? B-A-B-A-E-G-I-M-A-N-A. Dia tahu Ji, pintar Ji. 3, 2, 1. Bagaimana di media sosialmu untuk kayak kelihatan kau cinta tanah air begitu ya? Apa? Arham. Jen kok foto Bapak telepon dulu mamamu atau bapakmu boleh. Langsung dikasih. Langsung dikasih sama yang lain. Fitri. Fitri ya, yes. Contohnya Kak kayak membangun personal branding. Oke. Ya, pastinya karena dengan membangun personal branding kita bisa tahu bahwa orang-orang melihat sosmed kita itu membangun aksi nyata dengan personal branding. Jadi mungkin nanti kamu kalau di sosmed gitu, apa bedanya personal branding sama flexing? Beda jadi? Beda dong. Emang Kak Ihsan flexing. Kalau saya di Instagram flexing terus gitu. Keluar kota terus tahu Jiko dong ditahu Je. Oke, kita kasih hadiahnya untuk Kakak Fitri. Luar biasa. Jangan lupa pakai supaya kita sama-sama glowing gitu. Jangan ya. lupa di mention Instagramnya ya. Sudah nih kayaknya cukup nih hadiahnya. Ya, terima kasih. Boleh makin silakan turun makin kita Fitri sama Aura. Ya, boleh silakan. Silahkan. Ya. Makasih. Ya. Nah, ini paling gampang pertanyaannya di hari penting yang mewakili aksi nyata cinta tanah air apa? 17 Agustus. Gampangnya. 1, saya sebutkan 14. 1 apa? Apa lagi? Hari penting lagi, sudah 17 Agustus. 17 Agustus, Hari Pancasila. Iya, tanggal berapa itu Hari Pancasila? Google Ki dulu. Ini salah bertanya. Oke, kita langsung kasih hadiahnya. Buat siapa tadi? Arham. Mirip Arhamnya sama. Nama sama Dokter Oki gitu ya. Dokter Oki. Oke, silakan Arham. Center Ki. Tidak usah Mi, dia tahu Ji. Luar biasa. Nah, untuk hari ini juga kita sudah lihat tadi penampilan yang sudah luar biasa gitu. Ada yang masih mau nyanyi? Masih mau. Dari sayap kanan kayaknya lebih excited di sini. Ibu masih mau digoyang? Mau. Atau mau hadiah Bu? Sebentar ya kita kasih hadiahnya Bu. Oke. Dan selanjutnya pastinya kita bakalan lihat penampilan yang sangat luar biasa ini. Kalau tadi Syafira menyanyikan lagu berbahasa Makassar. Betul. Selanjutnya ini ada Harapan 1 Bintang Radio tahun 2024. Wow. Langsung aja kita undang ada Yanto Madika dengan lagu Tondoku dari Toraja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanto Madika dan hari ini saya akan membawakan lagu Tondoku.
Tabun kaha, bukan. Tondoku Kodomi. Pak bisa aja tampil Pak, sebentar di Dinas Kebudayaan. Bisa aja Pak. Pak Kasakris bisa, bilang bisa. Berhenti mikir dulu lobby. Kasihan. Begitu memang orang cari uang. Cari uang, betul. Oke, kita bakalan main games ranking 1. Kita butuh 50 orang, ada nggak sih teman-teman yang mau main games ini? Hadiahnya juga dari Benings Klinik. Yes. Yang mau kita kasih bendera yang merah dan putih. Langsung dibagi sebar aja Kak ya. Mungkin di depan sini aja kali ya. Mau ke sini? Iya, teman-teman, boleh. oke, boleh teman-teman yang udah pegang bendera. Yang mau maju boleh ke depan, di maju ke depan. sini. Supaya kelihatan Ki benderanya. Betul. Dan kelihatan Ki kalau gugur kok saya. Oke. Ayo 50 orang boleh maju ke depan, maju. Yes. Yang sudah dapat bendera boleh teman-teman Maju, ke depan. ayo maju lagi. Di depan sini. Yang di sebelah sana Kak juga yang mau bendera kodongnya. Itu juga di sebelah sana kiri. juga tahu. Kakak Rai, sebelah sana juga. Nah, luar biasa. Tapi jangan kemana-mana ya. Yes. Karena kita pasti masih bakalan seseruan. Sebentar bakalan ada penampilan spesial juga masih dari HMJ Lentera Bahasa Inggris FBS UNM yang akan memberikan persembahan yang sangat luar biasa, itu karya dari Ismail Marzuki dengan payung fantasinya kayak gimana. Karena balik lagi jas merah, jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Sejarah, yes, luar biasa. Oke, maju ke depan, ayo. Boleh? Ini boleh ya yang double tadi yang sudah dapat goodie bag, tapi kalau mau ikut lagi boleh. Supaya double. Boleh, supaya double. Bedil bendingsnya gitu ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Dan pastinya sebentar yang ranking 1 kita bakalan kasih hadiah selain dari Benings Klinik, akan ada hadiah spesial pastinya buat teman-teman semuanya. Lumayan. Kita yang ranking 1 sebentar kita akan kasih uang tunai. Yes. Dan ini adalah soal-soal CPNS. Apa? Mulai menyesali yang naik. Mulai menyesali yang naik ya. Mulai menyesali. Oke. Oke. Menghadap ke depan sana saja Kak ya. Nanti instruksinya didengarkan saya dari belakang. Seperti kayak suara-suara. Dilarang kode-kode. Dilarang menyontek. Dilarang ganti-ganti benderanya. Satu baris mungkin ada berapa ya? 5 orang gitu ya. Jadi 10 baris lah ya. Selesai tidak selesai dikumpul. Ya benar. Aturannya mungkin dulu Kak. Jangan sampai ada yang offside di luar ya. Oke. Teman-teman dari Benings juga boleh kalau mau gabung teman-teman. Jangan, dari dia sudah glowing dari lahir gitu. Betul. Gak usah ya. Oke. Coba dulu diangkat bendera warna putih. Warna putih. Warna merah. Warna putih itu berarti benar, warna merah berarti salah gitu ya. Kita kasih contoh dulu pertanyaannya kayak gimana. Apakah benar? 1 tambah 1 sama dengan 3. Benar atau salah? 3, 2, 1. Angkat benderanya. Yang angkat bendera putih. Gugur mau kok kalau begitu cara main. 1 tambah 1 beng 3. Oh makin marah-marah dia. Oke. Sabar. Oke, benar gitu ya. Mengerti teman-teman semuanya? Indana jawab Kak, mengerti? Yes. Pertanyaannya gitu ya. Penting dong. Pertama, apa? Yang putih benar, yang merah salah. Yang putih di tangan kanan, yang merah di tangan kiri. Yang tidak tahu jawabannya langsung mau duduk. Marah pemarah ini MC Tas. Satu dia agak pemarah. Oke, yang pertanyaan pertama boleh sudah siap teman-teman? Oke. Ih, semangat kita orang-orang kalau main game, semangat ya. Sudah siap? Ya. Bagus. Oke. Pertanyaan pertama. W.R. Supratman adalah pencipta lagu Garuda Pancasila. Benar atau salah? 3, 2, 1.
Oke. Jawabannya adalah salah. Yeay. Yang Pencipta benar. lagu Pancasila adalah Sudarnoto. Ya, Ber tepuk tangan Supratman. dulu tahu untuk semua yang benar semua. Ber Supratman, pencipta lagu apa? Indonesia Raya, betul. Ih, pintarnya semua adekku. Pertanyaan kedua, Dindi, silakan. Pertanyaan kedua. Benar atau salah? Padi dan kapas adalah lambang dari sila kelima. Benar 3, 2, atau 1. salah? Ya. Tidak boleh diganti-ganti. Kunci jawaban, kunci. Tidak boleh menyontek. Angkat semua tinggi-tinggi. Akan tunjukkan kepercayaan dirimu semuanya, tunjukkan. Di sini dinilai yang mana yang malu ya. Oke. Padi dan kapas adalah lambang dari sila kelima. Benar. Yang jawab merah. Keluar silakan. Dari sini. Dadah. Yang jawab merah. Dadah. Terima kasih. Yes, sila pertama itu bintang ya. Yes. Sila kedua apa lagi Didi? Sila kedua. Jangan dong. Jangan matikan karirku di sini. Oke. Berapa orang lagi? Berapa orang? 20 orang, oke. Baris lagi di yang belakang. rata. Yang rata. Berbaris. Nggak pernah pergi upacara kayak ini loh kalau harus ini di sekolah nah. Lama tahu tidak upacara. Oke. Pertanyaan ketiga. Tanggal 30 September adalah peringatan kelahiran Pancasila. Benar atau salah? Angkat. 3, 2, 1. Jawabannya adalah salah. Betul. 1 Juni 1945. Kayaknya harus yang tingkat susah. Betul. Silakan Indi. Oke, tingkat susah. Benar atau salah? Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan yang digelari sebagai Bapak Pendidikan. Benar atau salah? Arham. Nggak malu-malumu Arham. 1000 orang lihat kok Arham. Yang ajar kita Arham di rumah pertama kali mamanya. Tahu. Oke. Ya Allah Arham. Jawabannya adalah benar. Ki Hajar Dewantara. Salah kan Kak Ji tahu bendera ini sebenarnya dia tahu Ji. Dia tahu sekali Ji itu. Biar cucu-cucunya Ki Hajar Dewantara tahu Ji. Tapi salahnya Ji. Angkat bendera. Oke. Selanjutnya. Perjanjian antara Kesultanan Bungaya juga salah Bi. Kesultanan Goa dan Belanda adalah perjanjian Bungaya. Benar atau salah? 3, 2, 1. Jawabannya. Ya. Ini tahu juga kelupaan gitu. Iya. Jawabannya adalah perjanjian Bongaya. Betul. Yang salah itu dia perjanjian pinjam online. Jangan dong. Itu tidak boleh, Jangan. Tak boleh. Oke. Lanjut lagi. Silakan Ihsan. Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur adalah presiden kelima Republik Indonesia. Benar atau salah? Pede. Meskipun sendiri kok pede kok. Jawabannya adalah salah. Gus Dur adalah keempat, kelima adalah Megawati Soekarno Putri. Dadah. Yang agak susah deh Dindi. Iya. Apa? Apa? Hitung. Tugas Iya. Mimi Kapang di. Jangan terlalu banyak kita. Selanjutnya, lagu O Ina Ni Keke berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah. Inau Keke. O Ina Ni Keke. O Ina Ni Keke. 2. Benar atau salah? Ya, ini lumayan ya. Oke. Lagu O Ina Ni Keke berasal dari Sulawesi Utara. Jadi jawabannya salah. Yang jawab benar. Yang jawab benar silakan keluar.
Sulawesi Tengah tadi di pertanyaannya di. Betul. Oke. Sulawesi Oke. Tengah itu Manado ya? Palu. Oke. Ya Allah, saya juga dites kurang satu. Selanjutnya, Kaisan. Andi Sudirman Sulaiman adalah gubernur Sulsel yang menjabat saat ini. Pertanyaannya adalah benar atau salah Andi Odang adalah gubernur pertama Sulawesi Selatan. 3, 2, 1. Lumayan pusing ya. Lumayan agak mau lihat kiri kanan mau nyontek ya. Oke. Jawabannya adalah salah. Gubernur Sulsel pertama adalah Andi Ahmad Rifai yang menjabat di tahun 1924 sampai 2001. Betul, sementara Andi Odang adalah gubernur ketiga Sulawesi Selatan. Selanjutnya, PETA adalah pasukan pengibar bendera Sangsaka Merah Putih di Hari Kemerdekaan Indonesia 1945. Benar atau salah? PETA adalah pasukan pengibar bendera Sangsaka Merah Putih di Hari Kemerdekaan Indonesia 1945. Benar atau salah? 3, 2, 1. Jawabannya adalah PETA adalah pasukan dari pembela tanah air yang mengibarkan bendera merah putih. Benar. Betul jawabannya. Yang merah keluar silakan. Yang merah keluar silakan. Deh, ada yang menangis tadi Keson. Begitu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke. Kayaknya bisa lolos PNS ini. Iya. RRI Makassar. Guys, selamat. Kalau kamu sudah ada di tahap ini, CPNS sudah di depan matamu nih semua. Mendaftar mau ke tahun depan. Selanjutnya, DPR RI adalah berwenang memberikan gelar, tanda jasa dan lain-lain kepada kehormatan di negara Indonesia. 3, 2, 1, benar atau salah? Apakah kita akan menemukan pemenangnya? Apakah kamu Mi itu jilbab biru? Apakah kau Mini weh? Jawabannya adalah tidak mungkin jilbab biru karena salah. Yang memberikan kewenangan adalah Presiden RI pastinya. Jangan nangis ya. Sebentar jangan ngambek, jangan. Oke. Selanjutnya, sasando adalah alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Sasando adalah alat musik dari Nusa Tenggara Timur. Benar atau salah? 3, 2, 1. Bagus ya. Apakah kaum ini 2 orang yang akan mendapatkan juara itu? Atau pulang dengan rasa malu? Jangan dong. Jangan. Jawabannya adalah benar. Benar. Sasando adalah alat musik tradisional dari Pulau Rote, Nusa Tenggara dulu guys, Timur. dada dulu. Ya, dada. Next. Selanjutnya, suku Sasak berasal dari provinsi Nusa Tenggara Timur. Benar atau salah? 3, 2, 1. Suku Sasak. Yoka. Masa tidak ada pemenangnya? Iya. PDI. Naranya pendiriannya. Coba. Baru dites sedikit. Iya, baru. Jawabannya salah. Nusa Tenggara Barat. Benar semua, benar. Ya. Benar semua. Ya baku balik. Ya. Baku balik Bentuk lagi. lingkaran lah, bentuk lingkaran, bentuk lingkaran. Kayak Mita The Virgin, kayak The Virgin. Bentuk lingkaran, bentuk lingkaran. The Virgin. Belakang-belakang sayangku. Ya, membelakangi, saling membelakangi ya. Belakang. Oke. Ini juga sayang belakang ya. Selanjutnya, rumah betang adalah rumah adat suku Minang. Rumah betang toh, rumah betang toh? Rumah petang, petang-tang peteng. Salah. Rumah betang itu kalau misalnya mau masuk malam dari sore gitu. Salah, betang itu dia. Oke. Rumah betang adalah rumah adat suku Minang. 3, 2, 1, benar atau salah? Nah. Apakah salah satu cowok yang ada di sini akan mendapatkan uang tunai dan hadiah dari Bening Klinik? Gagal glowing karena jawabannya salah. Begini kau dulu. Rumah adat suku Minang adalah rumah gadang. Oke. Selanjutnya,
Muhammad Hatta adalah yang mengetik naskah proklamasi, benar atau salah? 3, 2, 1. Yang mengetik, benar atau salah? Yes. Angkat tinggi-tinggi, angkat tinggi-tinggi, angkat tinggi-tinggi. Tunjukkan kalau kau percaya sama jawabanmu. Angkat tinggi-tinggi ya. Siapa namamu? Upi. Vika. Vika, apakah kamu siap? Untuk mendapatkan uang tunai dan hadiah dari Benings Clinic. Tidak siap karena memang jawabanmu salah. Weh, bikin dulu. Yeah. Kasih hadiahnya 1 dari Benings Clinic Kakak Nora. Langsung saja. Oke. Ya, karena dia sudah berjuang sampai di sini. Yang mengetik naskah proklamasi siapa? Sayuti Melik Beno. Betul ya, betul aku bilang. Oke. Itu yang mengetik das kita. Jangan kusibuk, jangan keribu. Oke, selanjutnya. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan adalah kepanjangan dari BPUPKI. Benar atau salah? 3, 2, 1. Pintar nih ini berdua deh. Iya. Benar. Tunggu dulu. Yes. Ini sekolahnya di mana? Jangan-jangan Kuliah di mana? UNM satu-satunya di mana? Unhas. UNM dan Unhas. UNM. Mana UNM? Semangat kok. Kota Gorontalo dijuluki sebagai Serambi Mekah. 3, 2, 1. Nah. Ya Allah. Nah, ini. Kita tanya dulu bagaimana kesiapannya mereka menerima 10 juta rupiah. Kota Gorontalo yang ada di bagian utara Sulawesi itu dijuluki kota Serambi. Serambi apa? Serambi Madinah. Jawabannya salah. Yeay. Tepuk tangan dulu. Pemenangnya dari Unhas. Boleh deh ke atas dulu. Boleh sayang. kesini. Sayang. Ayo. Cantik-cantik deh ke atas, oke? Boleh naik ke atas. Tes dulu. Selamat, kamu lolos CPNS 2026. Namanya siapa? Adisya Putri Islamia. Panggilannya? Disya. Yeay. Disya lewat mana Ki pulang? Ada Ji antar Ki? Iya, ada. Ada Ji, oke deh. Kenapa Kak kalau boleh tahu? Enggak Ji. Ini yang begini dicari. Ojol kah masalahnya? Saya mau langganan, oke. Gue kira yang begini dicari nih. Oke, kalau gitu langsung aja kita kasih hadiahnya. Buat ini langsung diserahkan mungkin sama Bapak Kepala LPP RRI Makassar. Kami undang Kita undang yang Bapak, terhormat silakan. Bapak Kamaludin. Yes. Di dalam sini sudah ada uang tunai. Oh, sudah ada uang tunainya. Dikasih lihat dong Kak Dindi. Supaya dibilang gila 88G. Oke. Langsung lembarannya. Oh, langsung lembaran. Nah. Oke. Nggak bagus dikasih lihat di. Nggak bagus, karena banyak sekali tumpukannya. Uang 1000. Bukan saya bilang Kang. Oke. Selamat buat Disya dari Unhas. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Kepala LRI Makassar ya. Terima kasih yang sangat Disya. luar biasa. Betul. Ini adalah mungkin penampilan yang sangat kamu tunggu-tunggu dari kemarin Nindi. Saya, Betul. kamu juga ya. Kamu juga. Ini akan ada penampilan ini adalah karya yang luar biasa dari Ismail Marzuki. Kita bakalan lihat ini penampilan dari HMJ Lentera Bahasa Inggris FBS UNM dengan payung fantasi.
kesayangan kita, Miss Eni dan Miss Rukia. Laju, laju. Coba tinggikan nadanya. Laju, laju, perahu laju. Jiwa manis induk disayang. Indung, 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 indung sayang. Lajunya air sinyo manis ke Surabaya. Baiklah pendengar, mari kita ikan bersama-sama. Di kacang tanah jalan berendeng mau kemana? Di buah duren senang hatiku dari kemarin. Senang hatiku dari kemarin. Dankeschön. Rekan-rekan sekalian, jatah siaran kita besok diganti lagi dengan lagu Belanda. Tapi honor kita ndak dipotong tuh, Gu. Soal honor, entahlah. Santai sejenak. Wah, adik gila lu Titi. Ini bukan soal duit aja. Ini sudah menyangkut identitas kita sebagai musisi. Kalau ngomong, betul itu. Hah, kalau kita protes dan malah kita dikeluarkan, kau mau kasih makan apa keluargamu itu? Keluarga itu memang tanggung jawab, tapi ini soal kepentingan bangsa. Hah, kau kasih makan saja keluargamu dengan idealisme itu. Apa? Tapi keluargaku sih masih butuh makan nasi. Jaga bicara Udin. Sudah, opo to sampean berkelahi terus, bubar kabeh terpecah belah kayak gini. Rekan-rekan sekalian, tidak perlu diperdebatkan. Memang, masing-masing pendapat kalian itu ada benarnya. Tentu, ini bukan cuma masalah idealis. Tapi kan, Marzuki sudah datang kamu rupanya. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan, ini Ismail Marzuki. Mulai hari ini, dia akan bergabung dengan kita. Mau gabung sama kita-kita nih. Buset, jadinya gede bener. Bocah baru Toyo. Mana? Di sini, Miss. Sebentar, izinkan aku meraba wajahmu, Yole. Boleh, yo? Boleh, Miss. Oh, rahangnya kotak. Pelafalannya bagus, iki. Mata, hirung, jidatnya lebar lo yo. Suka mikir yo. Rapih parlente. Opo kemampuanmu le? Opo? Saya mahir memainkan seluruh alat musik di ruangan ini. Apa kamu bilang? Mahir memainkan istri aku ini. Tentu, saya mahir memainkannya. Mas Kartolo. Jadi kau lebih cinta dengan Bang Seputotmu itu? Hah, malam ini kau tidur di luar. Sudah. Lebih baik kita akhiri saja pertengkaran ini. Mending kita latihan buat nanti. Mungkin kita bisa nyanyikan lagu Pasar Gambir. Bagaimana? Boleh juga. Ya sudah, persiapkan peralatan kalian. Bagaimana? Sudah siap?
Betawi. Semua bisa kau temukan di sini. Muda-mudi yang cantik mewangi, Yuk kita kenalan di sini. Segala macam makanan ala Betawi. Kerak telur sampai bandrek Manggarai. segala macam hiburan ade. Hayat tancap loteret sampai kembang api, bayar 10 sen aja. Pasar Gambir kota Betawi, bahkan kisah cinta Tak jarang bermula di sini. Semua masyarakat kumpulnya di sini. Dari Irlanda hingga Barameri, asli Dibikin buat Ratu Belande. Senang-senang kita setahun sekali di pasar Gambir. di pinggir kali, yang baju merah cantik sekali. Yang baju merah noni Cantik sekali. Elis, selamat datang. Silahkan kemari. Bung, apakah kau mengenal dia? Oh, dia. Namanya Lis Anjung. Biduan Nancy yang sering bangun sama ketuaan. Sepertinya dia bakal sering sama kita. Kenapa, Bung? Hah, enggak. Bung, Enggak apa-apa. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan. Ini Elis Anjung, pemenang Keroncong Konkers tahun ini. Wih, jadi dia bakal gabung sama kita juga nih. Tentu, tapi sebelum itu dia akan membawakan satu lagu sebagai persambutannya masuk kemari. Silakan Elis. Terima kasih. Kau kepulang malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang tajam jemu, mata memandang, tak ku namakan di kau juwita siapakah gerangan Tuhan? Dari bulan Tuhan, kereta kita segera tiba. Jatinegara takkan bersisa, berilah alamat kita. Besok lusa boleh kita jumpa pulang. Neng, Kang Ismail, panggil saya Bang. ada yang bisa saya bantu, Bang? Sebenarnya kau telah banyak membantu saya. Kunaon atuh? Bantu apa tuh, Bang? Kau
telah membuatku percaya bahwa malaikat benar-benar bisa turun ke bumi, Lis. Bisa aja, Bang. Teman-teman sekalian, mungkin kita sudahi latihannya buat hari ini. Yang lain, jangan lupa untuk mengucapkan selamat datang kepada Elis dan juga Marzuki. Setelah itu kita istirahat ya. Selamat datang kalian berdua. Terima kasih, Bung. Neng, Kang Ismail, coba lihat ke atas. di atas ada apa, Bang? Beribu bintang di langit. Hanya ada satu yang bercahaya. Beribu gadis yang cantik. Apakah Eneng baik-baik saja? Baik-baik aja, Kang. Bang, Lagi cari udara segar aja, Bang. sebenarnya saya telah menanti waktu berbincang dengan Eneng sudah lama. Saya ingin menyuarakan hati saya. Aduh, panas. Saya tahu saya bukan pria yang gagah dan rupawan. Tapi rasa cinta saya ke Eneng begitu tulus. Bukan gitu, Bang. Sebenarnya tuh ini lagi gerah. Ada keringat. Terima kasih banyak, Kang. Bang, maaf jadi ngerepotin gini. Neng manis, jika saya perlu diropotkan oleh dirimu selamanya, maka itulah kebahagiaan sejati bagiku. Dari mana datangnya asmara, aku pun tak mengetahui cara bagaimana dia dapat memikat di hati. Bagaimana dapatnya asmara merajalela di hati. Tak dapat aku membantah, walaupun kamu
akan para golongan muda yang sedang memperjuangkan kemerdekaan untuk negeri kita yang tercinta ini. Itu betul, Miss. Para golongan muda. Selamat malam semuanya. Malam. Saya baru saja mendapatkan informasi mengenai kemerdekaan kita. Para golongan muda berhasil mencuri Soekarno dari pihak Belanda. Dan sebentar lagi mereka akan menyiarkannya melalui radio. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Mari teriakan merdeka untuk negara kita. Merdeka! Untuk merayakan kemerdekaan kita, mari bernyanyi bersama-sama. Siapa gerangan indah, bidadari dari surga, ataukah burung penari, pembawa harapan, pelipur hati, pelipur hati. Melambai di sinar pagi. Hey hey cantik Nian. Wow. Boleh ku pandang wajahmu secantik bintang. Bolehkah disayang? Bolehkah disayang? Beri tepuk tangannya buat Lentera BMJ Masakit sampai SUM6. Luar biasa. Payung fantasi karya Ismail Marzuki. Keren. Luar biasa. Congratulations untuk teman-teman semua, keren banget nih. And then ini kita mau thanks dulu untuk supporting acara kita untuk hari ini. Pastinya pemerintah Kota Makassar, dari Dinas Kebudayaan Kota Makassar juga. Benings Klinik dan juga catering Arah yang sudah support acara kita, luar biasa. Betul, dan Yes. hari ini juga kita live dari YouTube RRI Makassar dan TikTok RRI Makassar. Jadi teman-teman yang ada di sini make sure dulu follow TikToknya kita. Jangan lupa di follow. Betul. Kasih gift juga ya. Kalau kita live. Ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir untuk ini. Komunitas suaranya boleh tepuk tangan sekali lagi. Yang sudah hadir luar biasa, semangatnya ada sampai akhir ini gitu ya. Betul. Dan ingat juga bahwa kita Indonesia tidak berhenti hanya di hari ini, tapi ini baru permulaan. Masih ada part selanjutnya ya. Betul. Kalau rame kita lanjut part 2. Betul. Ya, oke. Dan tugas kita semua adalah bersama-sama kita bergerak untuk menyatakan bahwa kita Indonesia. Yes. Dan kalau gitu kita harus pamit undur diri. Saya Ihsan. Ada Nindi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kita Indonesia RRI Makassar tahun 2025. Boleh silakan teman-teman yang tahu, kita berdiri sama-sama yuk. Nyanyi sama-sama. Boleh mungkin kita nyanyi tak boleh balik bareng-bareng. Ayo silakan maju ke depan. Go, go. Ayo teman-teman dari Lentera boleh maju ke depan. Lentera sini. Go. Sini. Komunitas juga boleh maju ke depan. Ayo semua berdiri.
Jangan Bu, sini Bu. Jangan Bu. Ada lewat lorong depan rumah, kakak jadi salting sampai mood berubah. Semangat tiba-tiba gara-gara ada nona. Ini bidadari timur siapa yang tahu punya? koreonya boleh dipimpin ya. Cakep pun nama, barang itu terpakai lama. Langsung tanya di kuku mama, ternyata ada nona kuku nama Maimunah. Maimunah, lucunya kakak harap bisa satu rumah. Dari PSM Unas, mana suaranya? Janji kita langsung nikah. Siap-siap koreonya. Ada pace Ambon. Wah, ya, pasai. Goyang sampai pagi. Ombe udah janganlah baik kona. Dan eko indah lanang sarupo itu. Dek hanya takut mancal ya udah. Aja mabuk-mabuan. Dan naik suku mencari udah bakalan. Dasora toko kado. Ingin naik diangkat. Waduh ini anak gagalah. Sebalik cowok tambah paning aja lah. Gaya semakin beda. Bibir merah-merah. Aduh mama. Mama ini siapa punya anak? Masih kicik-kicik-kicik. Sekarang balik jauh makin cantik. Kok perfect sekali. Asli bidadari jatuh dari langit. Jadi dengar kita stop mabok. Sepastikan dia dipu jodoh. Banyak suaranya ibu mana goyangnya? Lihat nona makin gagal. Makin gagal jadi suka. Dulu ada rambut kepang. Dua sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat tambah manis. Pulang rantau dari mana? Aduh ada nona jantan. Pasang gaya dan kakak. Kakak jadi jatuh. Kakak tak bola balik. Lihat ada nona. Semakin menyalai. Kakak hati susah. Ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat ade. Aduh Tuhan ampuni. Ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat ade. Aduh Tuhan ampuni. Ada lawan kakak, ada lawan. Naik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kakak-kakak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.